guru praktek dari Bapak Edi bagaimana mengajar praktek guru penggerak yang sudah hadir pada pagi hari ini. Dan yang terhormat Bapak Edi dalam guru penggerak, dan yang terhormat Ibu Guru SD 005 dan yang terhormat siswa-siswi SD 005. Pertama, kita panjatkan rasa syukur kepada Allah yang Maha Kuasa, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, serta keimanan sehingga kita dapat menghadiri acaranya Bapak Edi dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam bersurakat kepada Rasul Muhammad SAW. Kepada ibu sekalian saya hormati, nanti ada beberapa sambutan yang perlu disampaikan serta mendengarkan dari Bapak Edi dan Ibu Maria sebagai guru praktek guru penggerak di sekolah kelima. Untuk itu kami mohon didengarkan, semoga nanti bisa bermanfaat untuk kita. Sebelum kita awali, kita buka acara dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Dalam hal ini yang disampaikan oleh Bapak Karyono kepada Bapak Karyono bersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera semua. Yang saya hormati Pak Hasan sebagai kepala dengan dulu. Yang saya hormati Ibu Farida dan Pak Edi sebagai calon penggerak Kecamatan Sumber dulu. Yang hormati Bapak Ibu dan anak-anak yang berbahagia. Di pagi hari ini seperti kita berjumpa kita dapat mengikuti acara yaitu pendampingan individual dalam penggerak anak-anak tersebut yang ini anak-anak saja. Semoga apa yang dilakukan ini dapat sukses dan lancar. Amin. Dan ini kami mendukung kegiatan ini. Semoga tahun nanti nanti memang menjadi dukungan misalnya sebagai motor atau motivator sekolah yang ada masing-masing, dan nantinya bisa berkembang dan menjadi dukungan ini. Mungkin saja sambutan saya melihat ini dapat berjalan dengan lancar. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ucapkan terima kasih atas sambutan gambaran Bapak Karyono selaku mewakili kepala sekolah. Sambutan selanjutnya yaitu kepada Ibu Guru Farida sebagai guru penggerak dari Pak Edi kepada Ibu Farida yang bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah yang diwakili oleh Bapak Karyono, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, kemudian Pak Edi selaku calon guru angkatan 7 dan anak-anak yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah pagi ini saya bisa berada di sini dalam rangka pendampingan individual dalam guru penggerak angkatan 7 dalam keadaan sehat walafiat semua Bapak Ibu ya. Alhamdulillah sehat. Juga banyak salawat dan salam tentunya kita hantarkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga doa beliau kiamat kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sedikit perkenalan Bapak Ibu kenapa saya ada di sini. Jadi saya adalah pengajar praktik yang akan mendampingi Pak Revi selama mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 7 ya. Nama saya Farida Mustafa Akhil. Dulu saya mengajar di 014 sampai dahulu di Bukit Pinang lewat di Gunung Haka, dan dulu Pak Karyono itu ketua saya untuk KKD, saya anggota.
Tapi baru sekitar 2-3 bulan ini saya pindah tugas ke 012 Sungai Kunjang, diberi amanah baru menjadi kepala sekolah di sana. Jadi saya adalah kepala sekolah angkatan pertama dari guru penggerak. Jadi kami 3 orang, saya, Bu Desi, dan Pak Desi. Mungkin ada yang belum tahu 012 di mana. Jadi 012 Sungai Kunjang itu Bulog Baru, di Bendang, bukan SD yang besar. Jadi kami masih berproses untuk mengenalkan kepada Samarinda bahwa kami ini ada. Karena kami memang sekolah kecil, muridnya juga tidak banyak. Sekitar 145-an muridnya. Ya, kami di pinggir. Jadi saat ini masih berproses. Semoga kedepannya orang tahu bahwa kami ada. Gitu. Kalau 05 kan orang lewat aja sudah tahu nih di pinggir jalan, muridnya banyak, gitu kan, gurunya luar biasa. Kalau kami ini bahkan mungkin orang tidak tahu ada sekolah di sana. Jadi masih di dalam paling ujung. Lewat rumahnya Pak Lurah pokoknya. Lewat 020. Punya dari orangnya Pak makin jauh ya. Lewat 020 terus lagi sampai ujung. Ya. Kemudian kenapa saya ada di sini? Jadi awalnya saya dulu adalah alumni guru penggerak angkatan 2. Angkatan 2 itu berproses selama 9 bulan. Kalau Pak Revi sudah 6 bulan sekarang, ya. Tetapi tidak mengurangi isi dari modul-modulnya, hanya ada bagian-bagian yang dipadatkan. Tapi esensinya tetap sama dengan kami yang 9 bulan. Nah, setelah mengikuti guru penggerak yang 9 bulan, saya lulus. Kemudian saya lanjut ikut seleksi pengajar praktik di angkatan 5 waktu itu. Alhamdulillah juga lolos di angkatan 5. Tetapi ketika akan mengikuti pembekalan pengajar praktik itu selama 2 minggu, ternyata ada pengumuman bahwa saya di angkatan 2 itu menjadi peserta terbaik di Indonesia. Itu ada 150 orang dari 4.000 berapa gitu. Dipilih 150 orang termasuk saya mewakili Samarinda dan Kalimantan Timur. Akhirnya saya harus mengikuti seleksi tahap 2 lagi. Dari yang 150 orang lagi tadi dipilih menjadi 50 orang setelah seleksi tahap kedua. Alhamdulillah saya lolos lagi menjadi 50 terbaik di Indonesia. Karena lolos itu mendapat reward, kami harus ke Jakarta 1 minggu dan kemudian ke Singapura 10 hari mengikuti School Leadership Workshop bersama namanya Institute Education of Singapore di Singapura selama 10 hari. Sehingga oleh Kemendikbud saya dialihkan ke angkatan 7. Nah, setelah di plotting saya mendapat 5 CDP termasuk salah satunya Pak Revi. Jadi ada hikmah dari saya dialihkan bisa ketemu di SD 05 sama Kak Ibu ini. Begitu Bapak Ibu perjalanannya kenapa saya ada di sini. Jadi saya ada di sini bukan berarti saya tahu segalanya, saya hebat, tidak. Saya juga masih belajar dan berproses. Kedepannya semoga saya, Pak Revi dan teman-teman guru penggerak ini bisa menjadi lebih baik lagi. Karena kami menjadi calon guru penggerak itu karena kami sadar kami ini tidak ada apa-apanya. Jadi kami berproses untuk menjadi lebih baik. Begitu ya Pak Revi ya. Mudah-mudahan nanti dengan dukungan Bapak Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu dan anak-anak semuanya, Pak Revi bisa lulus. Tidak menutup kemungkinan Pak Revi yang berangkat ke Singapura ya. Amin. Iya, dan menjadi detek kepala sekolah. Iya, tidak ada yang tidak mungkin sejauh kita berdoa dan berusaha. Iya betul. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya nanti akan ada sesi pemaparan dari Pak Revi, akan memaparkan prakarsa perubahan yang sudah dilakukan Pak Revi. Nanti setelah Pak Revi presentasi, ada waktu diskusi. Silakan Bapak Ibu menanggapi, memberi pertanyaan, saran atau apapun itu terkait paparan dari Pak Revi. Demikian dari saya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Ibu Maria sebagai guru praktek guru penggerak keluarga Pak Revi. Semoga apa yang disampaikan beliau bisa bermanfaat untuk kita dan memberikan suri tauladan. Semoga guru di sini bisa menjadi guru penggerak semua. Selanjutnya yaitu paparan daripada Bapak Revi sebagai calon guru penggerak. Kepada Bapak Revi dipersilakan. Saya berdiri di sini.
kasih kepada Bapak Dasar selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan yang sudah hadir, kemudian Bapak Karyono selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, dan Ibu Isnawati, Bu Novi, dan Bu Nurhati, juga anak-anak kelas 5 yang sudah berkenan hadir menyempatkan waktu mengikuti presentasi saya pada pagi ini. Oke, saya akan memaparkan tentang visi dan prakarsa perubahan yang telah saya atau Bapak ikuti selama diklat calon guru penggerak. Tapi sebelum saya masuk ke visi dan prakarsa perubahan, ada sedikit yang perlu saya sampaikan tentang budaya positif ya. Karena di sini kan ada anak-anak juga, biar anak-anak terbiasa tentang budaya positif yang ada di sekolah. Setelah itu baru nanti saya akan memaparkan tentang visi guru penggeraknya, kemudian tahapan babja. Babja itu tahapan untuk membuat yang visi guru penggerak tadi, dan terakhir nanti ada yang namanya diskusi ya. Nah, nanti kita bahas visi sekolah ini apakah sudah sesuai dengan kebutuhan siswa. Kita coba buka dulu yang budaya positif. Kita budaya positif dulu ya buat anak-anak ya, biar terbiasa budaya positif di sekolah, di rumah atau di manapun ya. Nanti baru kita lanjut lagi. Nah, budaya positif itu apa? Nah, ya, budaya positif itu nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah. Ya, itu budaya positif di sekolah. Tapi tidak hanya di sekolah, budaya positif itu ada di rumah kan, atau di lingkungan sekitar rumah ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kita harus menanamkan budaya positif yang ada di diri kita, gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang namanya 5 posisi kontrol guru atau orang tua. Ini penting sekali, 5 posisi kontrol. Yang pertama itu ada yang namanya penghukum. Nah, penghukum itu gimana? Ciri-cirinya. Nah, penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik. Nah, itu penghukumnya. Nah, maupun verbal. Nah, contoh, patuhi aturan ya. Nah, itu penghukum itu ya. Atau kamu selalu aja salah. Bersihkan tangan. Nah, ya, contohnya ini contoh. Ini tipe pertama itu penghukum seperti ini ya. Oke. Kemudian ada juga, kalau penghukum itu biasanya ciri-cirinya nadanya itu selalu tinggi, nadanya tinggi. Kemudian bahasa tubuhnya itu terlihat, kemudian menunjuk jari, akram, kamu ya, itu penghukumnya seperti itu. Kalau di nomor 5 ada ya seperti itu semuanya ya. Nanti kita lihat dari kelima tipe ini mana yang paling cocok diterapkan ya, kita lihat. Nah, kemudian hasil penghukum, kalau guru atau orang tua itu tipe yang penghukum, orang tua kalian di rumah tipe yang penghukum, nanti hasilnya begini. Nah, kemungkinan kalian itu mudah emosi, mudah marah, nanti ditegur temannya, gitu ya. Kemudian dendam sama temannya, awas kamu yang di jalan pulang dekat. Nah, itu ciri-cirinya gitu. Nah, kemudian yang kedua itu pembuat merasa bersalah. Jadi si murid itu merasa bersalah dia. Nah, seperti apa? Nah, dia itu biasanya bersuara lebih lembut. Nah, tenang, kan sudah diingatkan. Nah, dia merasa gitu ya. Nah,
Nah, seperti contoh kalimatnya, ibu sangat kecewa dengan kamu. Nah, hari ini kamu mau ulangi lagi kesalahan yang sama, seperti itu. Itu dia membuat siswa merasa bersalah, ya. Nadanya itu memelan, halus, sedih, kemudian dia suka merapat pada anak, tapi kondisi lusuh. Nah, itu kemudian berusaha membuat si anak itu merasa bersalah dengan kesalahan yang telah dia lakukan. Nah, ya, ini tipe yang kedua. Nih, adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya sama sekali mengecewakan ibu? Misalkan orang tua kalian di rumah begitu, ya. Nah, itu kan orang tua kalian itu pengen kalian itu merasa bersalah dan tidak mengulangi lagi, gitu. Nah, hasil pembuat merasa bersalah itu dia merasa bersalah karena mengecewakan orang tuanya, kemudian orang tua itu akan merasa gagal, tidak sanggup membahagiakan orang lain, dan sebagainya. Ada juga tipe yang ketiga, nah tipe ketiga mendingan lah ya dari yang satu dan dua. Tipe teman. Orang tua atau guru kalian itu tipenya teman. Dia tidak akan menyakiti murid atau orang tua tidak akan menyakiti anaknya. Ya. Nah, tapi tetap berupaya mengontrol itu mengendalikan kalian, ya, melalui persuasi, ya. Nah, posisi teman pada guru atau anak bisa negatif atau bisa positif. Nah, positif di sini bisa berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid atau orang tua kalian dan kalian. Positifnya, ya. Nah, kemudian contohnya ya, ayo bantulah demi bapak ya. Itu teman. Ayo kan bantu bapak ya. Bapaknya tugas nih, mungkin akan bisa bantu. Tipe teman, akrab dengan siswa, orang tua akrab dengan kalian, ya. Begitu tipe teman. Ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini, sudah bantu kalian. Kasih apa? Nah, sekarang dia jawab ya, bantu bapak ya. Gitu ya. Nah, ada juga negatifnya. Bila suatu saat guru tersebut membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak itu teman saya. Ada apa aku terlambat? Kan gitu kan biasanya kan, bapak kok bapak ibu saya di rumah baik sama saya, kan kayak teman. Nggak apa-apa dah, saya keluyuran dulu sampai maghrib malam, paling nggak dimarahin saya. Nah itu masih negatifnya gitu. Oh saya akrab sama Pak Rewi, nggak apa-apa selamat, paling nggak dimarahin. Nah itu karena kita teman, ya, karena dia merasa memarahi, nggak tega, teman sudah bantu saya, ya. Itu tipe teman negatif, itu ada positifnya dan negatifnya, ya. Hasilnya, hasil tipe teman, ya, merasa senang dan akrab dengan guru atau orang tua kalian. Kemudian hanya saja negatifnya, murid menjadi tergantung pada guru atau tidak bisa kerjakan PR di rumah. Padahal harus dikerjakan, tidak bisa kerjakan. Orang tua saya sih gitu. Tanya ada sama Bu Novi kan gabung dulu yang ngajak saya akrab sama Bu Novi. Nah, Bu Novi bantu tolong kerjakan tugas saya. Tapi Bu Novi yang kerjakan, bukan kalian. Harusnya kalau kita bantuan itu kita ajarin caranya. Ini bagaimana? Bukan kerjaannya dikasihkan dulu-dulunya atau dikasihkan orang tuanya, suruh mengerjakan, gitu ya. Nah, ada juga tipe yang keempat, itu pemantau. Kalian dipantau terus, ya.
berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Biasanya dengan menggunakan fungsi dan konsekuensi ya, itu dia berusaha untuk mengontrol kalian. Bapak tinggal dulu ya, benar ya. Kalau dicatat, nanti temannya yang juga itu mengontrol. Cara tidak langsung itu mau mengontrol kalian, ya. Kalau misalkan datang terlambat, apa konsekuensinya? Itu mengontrol kalian, ya. Misalkan datang jam 7.30, padahal maksudnya 7.15. Berarti kalian harus pulang agak telat dari waktunya. Biasanya pulang misalnya 12.25. Karena kalian terlambat 7.30 sudah di sekolah, berarti ditambah lagi 15 menit baru pulang. Nah, itu konsekuensi namanya, ya. Nah, yang terakhir tipe manajer. Tipe manajer ini yang paling cocok di 05. Nah, ya, paling cocok mungkin di 05. Dan guru-guru di sini kalau saya perhatikan tipe inilah yang banyak diterapkan di 05, tipe manajer. Jadi manajer itu dia tidak memerintah, tidak memarahi anak-anak, tidak menghukum anak-anak. Itu ada di 05, ya. Nah, tipe manajer itu guru atau orang tua berbuat sesuatu bersama dengan murid. Contohnya bagaimana berbuat sesuatu dengan murid? Misal dia membuat peraturan kelas, dia musyawarah sama murid. Nah, misal ada yang terlambat, nah kita buat peraturan gimana yang terlambat ini rumahnya. Dia membuat sesuatu itu bareng murid, tidak hanya dirinya sendiri atau kalian sendiri. Ya, jadi dimusyawarahkan. Kemudian mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Kalau dia melakukan kesalahan karena ada peraturan tadi harus tanggung jawab. Ya. Di 005 kan anak-anaknya tanggung jawab semua ya, buang sampah pada tempatnya, gitu ya. Kemudian tipe manajer ini dia mendukung agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kalian punya permasalahan pelajaran, kalian susah matematika, kamu datang misalkan kalian matematika kalian agak susah. Nah, ibu manajer ini memberikan bantuan, memberikan solusi, tapi bukan mengerjakan tugas kalian ya. Nah, tapi membantu cara kalian mengerjakan. Misalkan matematika mencari luas permukaan kubus. Aduh, saya bingung kemarin gimana ya. Bertanya pada gurunya memberikan solusi. Nah, itulah yang namanya tipe manajer. Ya, manajer itu dia kerja sama-sama. Ya. Nah, lanjut. Nah, contoh di sini ya. Kalau tipe manajer itu nada suaranya tulus, ya. Tulus membantu, tulus menasihati. Nah, kemudian bahasa tubuhnya nggak kaku. Kaku itu cuma ini ya. Kenapa nggak kaku? Akan ngapain terlambat? Jadi kalau ada kalian terlambat, dulu bertanya kenapa ini terlambat. Jadi alasannya itu ditanya dulu. Terlambat karena sekarang toilet, bukan capek tahu. Ada alasan tertentu yang membuat kalian terlambat. Jadi tanya dulu. Mas Ram, kenapa ini terlambat? Oh, Pak, ban motor saya bocor. Oh, untuk akal ya, boleh ditoleransi lah sedikit. Atau tanpa banjir, Pak, kalau belum berangkat, rumah saya di sana, Pak. Belum pakai hidup, itu misalkan, Pak, saya kesiangan, terlambat, kesiangan, kenapa kesiangan? Saya bangunnya jam 7.30, Pak. Nah, tidurnya jam berapa tadi malam? Tidurnya jam 7 kan, jam 8 malam kan, jam 9 malam kan, atau jam 10 malam. Nah, atau bergadang sampai jam 12, jam 1 nonton sepak bola.
atau main HP biasanya gitu ya. Itu mengakibatkan kalian terlambat sholat subuhnya. Kalau udah terlambat sholat subuh, apalagi nggak menjalankan sholat subuh, sekolahnya ya. Jadi misalkan bangunnya itu jam 5 kalian bangun sholat subuh, siap-siap sekolah. Jam kalau rumahnya agak jauh berarti jam 6:30 atau sudah berangkat. Rumahnya dekat ya minimal jam 7 sudah berangkat. Akan di belakang rumahnya kerja agak dekatnya. Jadi kalian masih jam 7:15 sudah selesai dari sini. Gitu ya. Jadi tipe manajer itu kalau guru atau orang tua kalian tipe manajer itu kalian harus sangat-sangat bersyukur. Tujuan kalian ya, tujuan kita, tujuan guru-guru sumber daya manusia kita ini cerdas. Makanya kita belajar. Tuh. Kaitannya dengan yang disampaikan ada kita memimpikan murid-murid yang cerdas, ya kan? Kita memimpikan murid-murid yang punya jiwa keteladanan. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah tadi dikatakan cerdas. Ya, murid itu tidak ada murid bodoh. Jangan juga guru itu mengatakan bodoh. Jangan. Jadi murid itu tidak ada yang bodoh, kata Pak Revi tadi. Benar memang. Jadi murid itu, apalagi kalau kita kan masih di sini sekolah dasar SD ya, SD. Suatu saat nanti biasanya perkembangan tahu anak ini cerdas tidaknya itu nanti di SMP, SMA itu ada yang di SD karena Bapak sudah berpuluh tahun ya mengajar di SD kelas 6. Itu yang tadinya nggak bisa apa-apa setelah lulus ya begitu ketemu berpuluh tahun kerjanya lumayan hebat. Mungkin Bapak dan Ibu guru pernah mengalami hal seperti itu ya. Nah ini itu membuktikan bahwa setiap anak itu punya kemampuan. Jadi tidak ada anak yang bodoh. Kemudian di sekolah kita mengutamakan ya sesuai kalau kita di sini berarti di sekolah kita mengutamakan ada kejujuran, boleh mengutamakan kebersamaan, kekompakan, ya. Kemudian itu yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa coba saya tanya murid apa menurut kalian apa? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sadar apa? Sadar akan kewajiban, tugas dan kewajiban. Sadar tugas dan kewajiban. Tujuan kalian di sini apa? Untuk belajar kemudian untuk apa? Mendapatkan ilmu. Nah, untuk mendapatkan ilmu berarti kalian harus belajar. Berarti sadar kalian itu bahwa tugas kalian adalah belajar. Bukan main-main. Warga di sekolah ini yakin untuk apa? Sekolah ini tujuannya apa? Kalau guru ya tujuannya adalah mencerdaskan anak didiknya, anak bangsa. Kalau murid sadar yaitu tadi apa? Belajar, memperhatikan apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru, tidak membantah. Itu. Kemudian yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita
kita dan warga di sekolah ini paham bahwa ini kan berkembang ya kita kan nalar kita berkembang dengan kalimat atau dengan kata-kata itu. Jadi kita dan warga di sekolah ini paham bahwa iya itu tadi. Jadi apa yang kita rencanakan, kita cita-citakan, ya kalau kita punya tujuan, ya berarti kita tahu bagaimana caranya tujuan itu supaya kita capai. Ibarat kita mau jalan ya ke pasar Segiri, itu kan berarti punya rencana. Saya harus pakai apa, motor atau jalan kaki, ya. Kemudian ke arah mana, itu jangan belok-belok. Itu supaya mau cepat sampai tujuan. Jadi itu ya. Mungkin itu. Jadi kaitannya dengan ceria tadi, saya selaku kepala sekolah di sini artinya ingin mengajak baik guru, ya staf, kemudian murid-murid, ayo kita melakukan tupoksi kita. Kalau murid belajar, ya belajar yang ceria, yaitu melalui tadi cerdas, kemudian empati, religius, ya inovatif dan asri. Itu mencakup seluruh apa yang kita idamkan. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Kepala Sekolah. Itu tadi ya, cita-cita untuk murid, cita-cita yang mulia yang akan selalu ditingkatkan oleh guru kalian di sekolah 005 ya, cita-cita yang mulia. Nah, kalau ini adalah visi yang ada di 005. Bapak jalan-jalan ke depan, ada visi kan di depan itu, depan pos satpam kan. Nah ini visinya sudah Bapak ketikkan, menguasai kemampuan dasar dalam membentuk generasi yang cerdas, masuk tadi ya di ceria ya. Kemudian terampil, mandiri dan bertanggung jawab berdasarkan iman dan takwa serta peduli terhadap lingkungan. Ya, iman dan takwa berarti berhubungan ke religius. Cerianya ada di sini ternyata. Ya. Nah, kemudian visi yang berikutnya, terciptanya sekolah berwawasan lingkungan dalam prestasi cerdas. Ya, maksud ternyata Bapak Kepala Sekolah itu buat ceria tidak sembarangan. Udah ada ternyata masuk di visi sekolahnya. Ya, secara tidak langsung ternyata sudah masuk di sini. Kemudian berkarakter pada budaya yang berlandaskan imlek dan imtak. Kemudian misinya menanamkan dasar-dasar budi pekerti dan berakhlak mulia. Kemudian menumbuhkan dasar-dasar mahir membaca dan menulis juga berhitung atau disingkat calistung. Ya. Mendorong siswa secara optimal untuk mengenal potensi diri sehingga dapat dikembangkan. Kemudian menumbuhkan menumbuhkan kebanggaan serta melestarikan budaya lokal, kebanggaan terhadap budaya lokal, ya. Budaya lokal itu di P5 ada kan, seni tari, melukis segala macam. Ya. Kemudian menanamkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut sebagai landasan bergaul. Jadi kalau kita bergaul, landasannya adalah agama. Yang muslim, yang non-muslim, yang muslim. Yang kalau di dalam agama itu diajarkan tidak boleh mengejek, nah itu berarti kita tidak boleh mengejek. Karena mengejek itu dosa. Mengejek teman itu karena teman kalian itu manusia itu ciptaan Tuhan, berarti sama aja menghina Tuhan, itu maksudnya ya. Jadi kita harus menjaga. Kemudian melaksanakan pembelajaran dan pembinaan secara efisien dan optimal. Nah, pembinaannya
selalu dilakukan oleh Bapak Ibu guru kalian. Kalau terlambat untuk pembinaan dan sehat segala macam dan lain-lain selalu ada di sekolahnya, tiap hari ada. Kemudian sekolahnya itu berwawasan lingkungan. Nah, dengan kita adakan yang namanya duta lingkungan, ya, karena untuk menjaga kebersihan sekolah kita, ya, keasriannya, kesehatannya, dan nanti akan dibantu juga yang namanya petugas dokter kecil. Jadi tugasnya dia di UKS, ya, berhubungan dengan ya lingkungan tadi. Kemudian menumbuhkan sikap berbudaya bersih, sehat, dan cinta terhadap lingkungan. Ini visi dan misi yang ada di sekolah. Menurut Bapak Ibu, apakah visi dan misi yang ada di sekolah kita yang sudah terpampang di depan itu sudah berpihak kepada murid? Apakah sudah sesuai atau perlu ada yang dirubah atau dibenahi? Berarti tulis, Robi, kalian mungkin mau kasih masukan sedikit. Untuk tadi ya, misi yang ceria tadi saya sudah masuk semua di visi sekolah. Hanya tinggal aplikasinya aja atau penerapannya. Ini yang paling mendasar sekali. Jadi jangan sampai itu hanya sebagai slogan atau tulisan. Jadi untuk implementasinya yang paling bagaimana kita terapkan dalam keseharian anak-anak di sekolah kita. Jadi mungkin saya penerapannya jangan sampai slogan ini hanya sebagai tulisan aja. Ya, sesuai. Ya, hanya untuk penekanan pada saya tadi mudah-mudahan secara perlahan semua itu bisa kita implementasikan di kegiatan sehari-hari. Untuk BBM kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Karyono. Menurut beliau, visi kita ini sudah sesuai dengan slogan ceria tadi, berpihak kepada murid. Nah, jadi sudah cocok semuanya ya, kita terapkan. Nah, ditambah dengan ceria lagi. Mungkin belum nanti Bu Is ada menambahkan ada yang kurang ya. Oh, ya penerapannya. Tadi apa yang kurang tadi? Katanya? Oh, penghijauannya. Oh, berarti penerapannya ya. Penghijauan itu sudah masuk ke lingkungan. Ya, lingkungan sudah ada. Ya, lingkungan nanti sudah masuk di sini. Oh, berarti tinggal penghijauannya lebih ditingkatkan lagi ya, Bu. Oke, nanti jangan lupa buat tumbuhan besok ya, Bu ya. Ya, jadi sesuai ya. Oke, jadi Oke, ada tambahan dari Bapak. Jadi Ibu ini termasuk inspirasi ya, dapat inspirasi. Kebetulan sering ngobrol-ngobrol dengan Pak Karyono dan Pak Revi, Pak yang lain-lain kayak apa ini? Ada dari versi guru lain, teman-teman tuh Pak seperti ini, Pak seperti ini. Saya masih belum serp gitu. Tapi saya sudah mengasih gambaran dengan Pak Revi, Pak Darsan, Pak Karyono, Pak Anu, Pak Wandi. Pak, saya kepingin visi misi kita itu ada inovatif, ada empati, ada lingkungan, seperti itu. Akhirnya ceria Pak Anu, Pak Revi. Apa Pak ceria? Oh iya, cerdas, empati, religius, inovatif, asri. Oh itu menyangkut semua sudah. Nah ini diimplementasikan ke visi misi kita. Jadi kemudian keseluruhannya secara umum kita lakukan pembelajaran ini dengan senang, ceria. Jadi itu awal dari apa? Nah kemudian 5 ya kata 5 kan itu kan 5 kata kan SD 005. Iya kan? SD 005. Kemudian 5 itu rukun Islam. Iya, rukun Islam. Nah itu. Jadi itu Bapak Ibu mohon dikembangkan. Kemudian ini mudahan belum ada nih Pak Revi ya. Belum ada ya. Nah kalau belum ada bisa kita patenkan.
kita patenkan menjadi slogan kita, visi misi kita. Jadi ini, ya terima kasih. Terima kasih Bapak. Nah itu filosofi muncul ide cerianya. Nah, di tulisan ceria yang I-nya itu kan ada anak yang senyum, itu menggambarkan murid di 005 senang, dari sekolah senang, menuju sekolah, dari rumah ke sekolah senang, pulang juga senang, cerita sama orang tuanya, aku senang belajar di 005 mah, Pak, ya, gitu ya. Kalau pulang sedih, maka kita cocok dengan cerianya. Jadi kita harus ceria. Nah, nanti ceritakan di rumah, mah di sekolah kita tuh sekarang ada slogan baru namanya ceria. Apa itu ceria? Kalian jelaskan. C-nya itu cerdas, E-nya itu empati, R-nya religius, I-nya inovatif, A-nya asri. Ceritakan. Ya. Nanti di Facebook kita juga sudah ada kan, Facebook kalian. Nah, dan buka 05 ada tuh info cerianya. Di Instagramnya juga ada, ya. Jadi ini nanti kita patennya itu jadi hak miliknya 05. Sekarang tidak boleh pakai, hanya 05 yang boleh pakai tulisan ceria dan artinya itu tadi. Nah, ya, oke. Nah, ini tadi sudah dijawab oleh Bapak Ibu semua. Apakah visi kita tadi sudah selaras dengan cita-cita murid? Apakah ada yang ingin disesuaikan? Yang disesuaikan tadi tinggal penerapannya saja. Ini sudah semua sudah bagus, sudah sempurna, ya, sesuai dengan slogan ceria tadi, ya. Nah, kemudian ada juga sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, orang tua yang menjalankan visi. Nah, contoh misalkan ya, perilaku guru, orang tua, murid itu misalkan guru atau murid itu datang tepat waktu, ramah kepada anak, itu berarti sekolah ini sudah mendukung visi yang ada di sekolah yang tadi, gitu ya. Kemudian orang tua mendampingi anak belajar, atau kalian di rumah mendampingi belajar, itu berarti sesuai dengan visi kita, visi misi dan sekolah. Kalau kalian bingung nanti mana ya visi misi di sekolah, kok ada? Kalian nanti ke parkiran, lihat di depannya pos satpam, di atas ada tuh gambaran guru-gurunya, foto guru. Itu visi dan misi yang ada di 05, ya. Kemudian murid yang disiplin dan sopan terhadap guru, itu berarti kalian sudah mendukung. Kalau gurunya menerapkan visi misi, kalian tidak mendukung, ya berarti jomplang. Ya harus seimbang. Bapak ibunya sudah menerapkan visi misi, kalian juga harus mendukung bagaimana visi misi itu bisa tercapai. Yang melaksanakan visi misinya sopan santun dengan guru, kalau datang sapa, salim, senyum, ya, tidak terus dalam sekolah. 3S atau 5S tambahin, ya, senyum, sapa, salam, santun, sopan. Ya. Datang ucapan salam, aku Nopi piket di situ. Selamat pagi Bu Nopi. Selamat pagi pada salam. Pakai salam, assalamualaikum Bapak sekolah, assalamualaikum Pak Karyono. Ya, itu contoh sopan santun. Ya. Lewat di depan Bapak Ibu gurunya atau temannya, permisi. Itu sesuai dengan visi misi, ya, gitu ya. Oke. Kemudian, ini inisiatif. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Tadi Bapak Ibu guru kalian sudah menyampaikan, kita harus sama-sama mendukung penerapannya, harus kita tingkatkan kembali, tidak hanya sekedar tulisan. Ya. Kemudian apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru orang tua kepada sekolah untuk mewujudkan visinya? Kolaborasinya bagaimana? Ya, gurunya mengajarkan kalian, guru lain saling mengingatkan, kepala sekolah mengadakan rapat, mengingatkan lagi visi dan misi sekolah. Itu bentuk kolaborasi, ya. Kemudian bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru orang tua. Bagaimana? Ada siswa yang terlambat, tidak saya dimasukkan kurang semangat belajar, tidak tadi dikasih semangat. Ya. Itu contoh
contoh gurunya sudah menerapkan visi-misi sesuai kebutuhan siswa, ya, pembelajaran yang berpihak pada siswa, gitu ya. Mungkin ini saja yang bisa saya paparkan. Sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu guru sudah berkenan hadir, anak-anak juga, dan terutama pengajar praktek saya, Bu Farida yang luar biasa dari ujung ke ujung. Besok Bu Farida keliling lagi. Dia tiap hari ada jadwalnya. Besok kemana lagi, luar biasa. Oke, kali kita harus mencontoh semangat dari Bapak Ibu guru. Bapak Ibu gurunya saja dari ujung ke ujung aja berangkat kerja semangat. Kalian harus juga semangat, ya. Perhatikan gurunya pada saat mengajar. Kalau ada tugas dikerjakan. Nasihat Bapak Ibu guru di sekolah didengarkan. Karena Bapak Ibu guru di sekolah itu adalah orang tua kedua kalian. Ya, tanggung jawab di sekolah ada pada Bapak Ibu guru. Kalau orang tua pertama ada di rumah ayah dan ibu kalian. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Farida. Terima kasih Pak Revi. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu. Jadi tadi kita sudah melihat paparan dari Pak Revi yang luar biasa ya. Kita beri aplaus dulu buat Pak Revi. Ya, mudah-mudahan dengan kehadiran Pak Revi sebagai calon guru penggerak membawa kebaikan buat 05, buat guru-guru dan buat anak-anak semuanya. Jadi sedikit saya menanggapi terkait paparan tadi tentang visi misi. Sempat ada guru penggerak yang bertanya, Bu, ini visi misi sekolah harus kita ubah ya? Waduh, kalau jadi guru penggerak tahu-tahu visi misi guru penggerak, kalau nanti ini gara-gara ikut GP dia langsung visi misi sekolah dirubah. Jadi tidak seperti itu ya Pak Revi ya. Artinya jika visi misi itu sudah baik, tinggal kita merugi ya. Artinya kita menjiwai seperti disampaikan oleh Pak Daryono tadi, tinggal kita menjiwai dan mengimplementasikan. Biasanya tidak, semoga tidak di 05 ya. Banyak sekolah yang visi misi hanya sekedar dari pajangan. Kalau ditanya visi misinya apa? Oh ada di depan, silakan dibaca. Itu biasanya. Apalagi enggak, apalagi mau implementasi gitu ya. Nah, selain yang disampaikan Pak Kepala Sekolah tadi bahwa slogan 05 adalah ceria yang luar biasa itu, visi misi juga harus mencakup kalau sekarang yang lagi ngetren itu profil pelajar Pancasila. Ya, jadi profil pelajar Pancasila tadi disampaikan Pak Revi ada 6 elemen. Mungkin sedikit saya tambahkan bahwa sebenarnya profil pelajar Pancasila itu sudah dari dulu dilaksanakan. Dulu kita mengenal mungkin PPK. Nah, masih ingat Bapak Ibu ya, penguatan pendidikan karakter. Kalau dulu PPK itu ada 5. Ada 5. Yang pertama nasionalis ya, bukan yang pertama itu religius. Religius kemudian berkembang menjadi religiusitas. Nah, itu kemudian di PPP, profil pelajar Pancasila berubah menjadi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Begitu. Jadi dikembangkan. Kemudian yang kedua itu dulu mandiri. Nah, sekarang tetap juga. Pertamanya mandiri menjadi kemandirian. Sekarang juga masih sama. Yang ketiga, kalau dulu itu nasionalis, PPK itu nasionalis, kemudian berubah menjadi nasionalisme, dan sekarang menjadi berkebinekaan global. Artinya anak-anak bukan hanya cinta tanah air, tapi sudah saling menghormati mendunia secara dunia, jadi global secara keseluruhan. Kemudian yang keempat itu gotong royong tetap sama seperti dulu PPK. Nah, yang berubah di bagian kelima. Kalau bagian kelima dulu integritas. Nah, sekarang setelah diteliti oleh para ahli bahwa seorang anak itu memiliki integritas kalau dia bernalar kritis dan kreatif, sehingga integritas dibagi 2. Makanya sekarang PPP atau profil pelajar Pancasila menjadi 6, dulu 5. Nah, integritasnya dibagi 2, bernalar kritis dan kreatif. Juga berlatar belakang penulis. Jadi saya sudah beberapa kali menerbitkan buku. Kalau buku solo itu novel ada 2, antologi cerpen, puisi itu ada beberapa. Kalau yang antologi dengan seluruh penulis Nusantara ada sekitar 14 atau 15. Saya lupa gitu lah. Nah, yang visi-misi sekolah, Mohon maaf, jadi waktunya agak nambah sedikit, hanya
Dari visi dan misi SDN 05 ini sudah mencakup profil pelajar Pancasila dan slogannya ceria tadi. Tinggal kita merungi lagi dan implementasi. Tepuk tangan buat kita semua dong, buat 05 ya. Iya, luar biasa. Kita bersyukur memiliki Bapak Kepala Sekolah yang luar biasa, Bapak Ibu guru juga luar biasa, dan anak-anak hebat di sini. Saya pengen komentar dari satu siswa tentang Pak Revi. Kan dia prakarsa perubahannya tadi disampaikan pembelajaran yang menarik ya tadi ya, yang menarik. Saya mau satu anak berpendapat, apakah benar pembelajarannya Pak Revi ini sudah menarik? Nah, kita kan belum dengar nih dari anak-anak. Jangan-jangan Pak Revi aja yang ngomong saya buat pembelajaran menarik. Ternyata anak-anak Pak Revi menakutkan Bu kalau di kelas. Kita tanya dulu satu, siapa nih? Ayo boleh sini. Pembelajarannya Pak Revi selama ini seperti apa di kelas ini? Sangat menarik dan Menarik berdiri. Menariknya seperti apa? Contohnya yang membuat senang seperti apa? Contoh satu saja. seperti belajar menyelam HP dan belajar keluar Keluar kelas pernah? Oke. Yang lain, mana kasih ada yang berbeda pendapatnya? Yang putra, ayo. Satu, ya. malu-malu ya. Ya sudah nggak apa-apa, daripada nanti dia malah pingsan dipaksa ngomong. Oke, adik-adik sambil absennya diisi ya. Sudah diisi semuanya? Pulpennya nggak ada, pinjam di depan atau sama bapak ibu gurunya. Ya, baik. Bapak kepala sekolah yang saya hormati, Pak Revi, bapak ibu guru dan anak-anak semua, kita sudah berada di penghujung acara hari ini. Terima kasih atas penyambutan yang luar biasa. Jadi sekali lagi Pak Sumaryanto ya, Pak Sumaryanto, saya di sini bukan siapa-siapa. Saya juga masih berproses, artinya saya bukan guru yang hebat. Saya juga masih banyak belajar dan berefleksi. Saya juga banyak belajar dari Pak Revi yang luar biasa, dari Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan dengan berprosesnya kita ini bisa menjadi guru yang lebih baik ke depannya, bisa membawa perubahan. Bukan hanya Pak Revi, saya yakin guru-guru di sini semua adalah guru penggerak di sekolah masing-masing. Pak Revi ini hanya sekedar formalitas supaya dapat sertifikat. Iya, jadi aslinya kalau dilihat prakarsa perubahannya, beliau ini sudah pantas menyandang guru penggerak. Bukan hanya Pak Revi, tapi Bapak Ibu semuanya sudah layak disebut guru penggerak, karena pasti ada inovasi-inovasi di sekolahnya ya Bapak Ibu ya. Hanya saja yang tadi Pak Revi cari tiket nih. Jadi supaya dapat tiket kan harus ikut yang 6 bulan. Iya, betul iya. Dan Pak Revi tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru. Contohnya hari ini, Bapak Ibu sudah meluangkan waktu itu hal yang luar biasa loh. Kadang-kadang ada ketika teman-teman dan ini merepoti aja, waktunya ngajar disuruh bla 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 gitu kan. Tapi saya lihat tadi semuanya ceria, hadir di sini anak-anak juga. Beri Allah berdiri kita sendiri. Ya, luar biasa Bapak Ibu semuanya. Mungkin itu Bapak Ibu ya. Mohon maaf jika waktunya agak lama dan agak lambat. Mohon maaf jika dari awal hingga akhir saya membersamai Pak Revi ada salah kata, tutur kata, baik sikap yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Diucapkan terima kasih daripada Ibu Farida sudah koordinator daripada Bapak Revi. Moga-moga apa yang kita laksanakan ini bernilai ibadah dan menjadikan SD kita ini menjadi SD yang ceria sesuai dengan visi misi kita bersama. Dan terima kasih kepada Ibu Farida menyemangati kita karena beliau termasuk guru yang sudah melalang buana sampai ke Singapura. Alhamdulillah, dan moga-moga nanti bisa menjadikan contoh di SD kita ini.
Baik, terima kasih. Dengan acara berakhir tersebut, maka mari sama-sama kita tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi